Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus KDRT. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Muhammad Sonhaji Abdullah, Adipa Kurota Ayuni, saya sendiri Wayan Widiani, dan Maria Santiani. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian-bagian mengenai KDRT. Baiklah, pada penjelasan yang pertama yaitu pengertian KDRT. Jadi, apa sih itu KDRT? KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi, pengertian secara lebih rinci menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Jadi KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurota Ayuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penyebab dan juga dampak dari KDRT. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu kebutuhan hidup manusia, di mana kebutuhan hidup ini berkaitan dengan upaya manusia dalam mempertahankan dan juga mengembangkan kehidupannya. Karena adanya kebutuhan hidup manusia, terutama biologis, yang menjadi kebutuhan primer. Selanjutnya adalah faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor ini berpengaruh pada tindakan yang dilakukan. Jadi, tindakan tersebut dapat dilihat dari perspektif berbeda, di mana menurut orang lain, tindakan itu bukanlah tindakan yang baik atau tindakan yang terpuji. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, di mana pengaruh yang diberikan dari faktor ini bisa berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi rumah tangga. Karena perekonomian dapat memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga apabila perekonomian dalam keluarga sedang dalam kondisi yang tidak baik. Selanjutnya adalah faktor feminisme, yaitu faktor pandangan masyarakat, yang dimana masyarakat menganggap bahwa laki-laki itu lebih dominan dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Selain itu juga memposisikan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial, di mana kondisi terjadi dengan baik dan mempengaruhi hal-hal yang ada di dalam diri manusia karena faktor lingkungan sosial tersebut. Selanjutnya adalah dampak dari KDRT. Ada dua dampak dari KDRT. Yang pertama adalah dampak fisik, yang kedua adalah dampak psikologis. Dampak fisik di sini bisa berupa luka-luka, luka fisik. Misalnya saja, KDRT bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan reproduksi pada wanita. Misalnya saja gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia, atau metrorhagia. Bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal. Jika faktor psikologis atau mentalnya meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stres post-traumatik, serta gangguan makan dan tidur, yang merupakan reaksi panjang dari tindakan kekerasan ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan kita akan kembali ke materi selanjutnya. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonhaji Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan KDRT dengan pandemi COVID-19. Nah, di sini di masa pandemi COVID-19 ini
faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab daripada KDRT di masa pandemi COVID-19. Nah, mengapa demikian? Banyak beredar bahwa di berita di masa pandemi ini angka pemutus hubungan kerja atau PHK itu di mana-mana sudah banyak terjadi. Nah, sehingga di suatu rumah tangga kehilangan pekerjaannya dan roda ekonomi atau pemasukannya pun sedikit berkurang atau tidak lancar. Nah, hal ini menyebabkan kondisi pangan dan lain sebagainya itu tidak terpenuhi secara maksimal di masa pandemi. Nah, tentu dari masalah tersebut bisa menyulut atau memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah, sehingga bisa saja terjadi berujung pada kekerasan fisik. Nah, selain itu banyak faktor juga. Nah, namun di sini kita mengambil salah satu contoh, yaitu faktor ekonomi. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Watur Suksma. Baik, di sini saya akan membahas tentang penyelesaian kasus KDRT. Yang pertama adalah kebijakan sosial terhadap pelaku. Pelaku yang melakukan kekerasan KDRT dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang kedua adalah kebijakan sosial terhadap korban, di mana pemerintah harus memberikan tempat perlindung terhadap korban kasus KDRT seperti panti asuhan dan dinas sosial untuk melindungi korban kasus KDRT. Sekian dan terima kasih.